Guys, buat teman-teman yang lagi diselingkuhin, kalian harus melepaskan yang tidak harus digenggam sama kalian. Dan dengan melepaskan, kamu akan bisa lebih ikhlas, kamu akan bisa lebih sayang sama diri karena yang pertama harus disayangin itu adalah diri kamu sendiri. Jadi jangan sayang orang lain tapi kamu nggak sayang diri kamu. Seperti itu. Hai, aku bersama Dagi. Aku penyanyi. Dan alhamdulillah kabarnya uh, lebih baik lah. Sebelumnya aku sempat sakit juga, cuma sekarang udah jauh lebih baik gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin kenapa bisa jadi pengisi original, ini udah sering banget aku bicarain, udah kasih tahu. Jadi awalnya itu aku datang ke MD Place itu untuk casting sebuah series, cuman bukan Layangan Putus. Nah, after casting itu, aku kan diajak sama manajer. Nah, aku dan manajer aku ini dikenalin lah sama pihak MD Music. Ada Pak Iman namanya. Nah, Pak Iman ini, beliau ini ya biasa lah nanya-nanya Prinsa tuh nyanyinya gimana gitu kan, gini. Terus akhirnya Pak Iman yang ngajakin, yang nawarin aku, offering ke aku kalau Prince mau nggak kalau misalkan ngisi soundtrack series, katanya gitu. Ada nih Layangan Putus, kalau mau ayo, katanya gitu. Oh ya ayo, tanpa basa-basi. Jadi ceritanya itu awalnya mau casting tapi malah jadi pengisi soundtrack kayak gitu. Jadi kayak uh, jalurnya lain gitu. Jadi kayak nggak disangka-sangka, oh ternyata aku tuh datang ke situ bukan untuk casting ya, bukan untuk acting, ternyata untuk nyanyi juga. Tetap aja gitu, tadinya mau eksplorasi diri dengan hal baru kayak acting, ternyata tetap aja belok dulu Prince, nyanyi aja udah gitu. Nah, aku sih belum sempet tahu kalau Layangan Putus itu viral, cuman memang dikasih tahu kalau Layangan Putus ini diadaptasi dari sebuah novel yang based on true story kayak gitu. Dan katanya novelnya ini tuh laris banget gitu. Wow, keren dong, aku bilang gitu. Ya udah aku mau gitu. Jadi emang sebelumnya nggak ada kayak kepikiran oh ini bakal viral juga gitu atau gimana gitu. Cuman memang melihat dari siapa yang main, ya ada Kak Reza Rahadian, ada Kak Putri Marino. Beliau-beliau kalau dibilang apa ya, secara kualitas ya siapa sih yang nggak tahu gitu kan, yang pasti akan keren gitu menurut aku. Cuman kalau untuk viral nggak nyangka sih gitu. Sangat berdampak dong, maksudnya sama karirnya aku terutama gitu kan, menjadi orang-orang jadi tahu oh Prinsa tuh yang ini ya, jadi memudahkan jalan aku untuk mengeluarkan karya-karya lain gitu loh. Dan sangat berdampak, aku jadi kayak diundang ke YouTube-nya teman-teman musisi gitu, jadi kayak punya punya teman baru, punya kenalan baru gitu. Jadi ada bahasan ya gara-gara Layangan Putus ya. Yes, betul kayak gitu. Nah, kamu sendiri nonton nggak sih Layangan Putus? Nontonnya bareng Nah, pas tayang di situ atau sebelum rilis? jadi aku nonton setelah rilis malah. Jadi pada saat awal-awal tuh, episode awal tuh aku nonton. Suara aku nggak ya gitu. Ternyata ada gitu kan. Dan uh, nonton episode awal aja udah kesel, jadi nggak aku terusin karena aku takut kebawa emosi. Lebih baik saya diam saja, saya tidak mau seperti ibu-ibu muda di luar sana ikut emosi gitu. Jadi udah, aku tahu perkembangannya dari TikTok, dari sosial media, dari Instagram aja gitu. Jadi kayak awal-awal ih gila ya Mas Aris bisa-bisa kayak gitu, itu awal-awal loh. Padahal belum jauh ke sampai yang Kapadokia, itu tuh aku udah emosional gitu. Cuma emang waktu aku nyanyiin lagunya aja tuh aku belum pernah tahu sinopsis Layangan Putus seperti apa, um, filmnya apa lagi, belum nonton sama sekali gitu.
nggak aku selesaiin, tetap aja aku motong-motong aja ngelihat dari potongan-potongan yang ada di sosial media aja. Cukup itu aja udah cukup menguras ya. Pas waktu itu aku sempat ketemu sama Kak Rezanya. Aku bilang, kok kesel banget sih, kenapa jadi biasanya baik sekarang jadi nyebelin banget, aku bilang gitu. Ya Prince ya, namanya juga acting, berarti aku berhasil dong, katanya gitu. Iya bener-bener Kak, aku bilang gitu. Tetap aja sih rasa selingkuhin kan gak enak ya. Terus kalau ngelihat lagi kayak ih males banget kayak gitu. Jadi kayak aku menghindari mulut aku mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Iya, sebenarnya kalau misalkan dampak diselingkuhin yang pasti pertama pasti sakit hati, pasti ngerasa kayak insecure, awal-awal pasti insecure. Kalau aku insecure. Kok dia bisa sampai nyari yang lain, aku kurang apa? Biasanya kayak gitu. Kenapa ya kok bisa dia bisa nyari yang lain? Aku ini kurangnya apa ya? Terus biasanya kalau udah gitu blaming. Ini jangan ditiru sih, blaming pasti blamingnya. Kok aku nggak bisa ngasih apa yang dia mau, berarti kalau misalnya sampai dia selingkuh, entah apa, perhatian kurang atau apa gitu kan, kurang care atau apa. Cuman setelah itu beres fase itu biasanya ada fase penerimaan di mana oh ya udah mungkin dia bukan buat aku, ya udah nggak apa-apa, berarti kamu diselamatin dari orang yang tidak untuk kamu gitu. Setelah itu baru move onnya adalah aku bisa lebih apa ya, mengisi diri aku, mengeksplorasi diri aku nggak mau terus-terusan sedih. Ya udah aku mengembangkan diri aku gitu, jadi kayak cari kegiatan yang bermanfaat untuk menambah dan antisipasi. Kalau sekarang antisipasi untuk nggak diselingkuhin sebenarnya nggak tahu ya antisipasinya. Kita nggak pernah tahu pasangan kita gimana, cuma kita punya rasa percaya aja sama pasangan kita gitu. Dan kalau misalkan sampai pasangan kita amit-amit pasangan kita selingkuh gitu, ya udah berarti bukan buat aku gitu aja sih, simple akhirnya gitu. Jadi kayak nggak mau bertele-tele juga, karena kayak kalau dia selingkuh sekali biasanya itu akan jadi tabiat atau jadi habit menurut aku ya, karena kayak dia nggak puas gitu, dia nggak puas sama apa yang udah dia dapetin. Sangat-sangat jadi pembelajaran lah akhirnya ketika aku orang yang nggak sering banget sih, beberapa kali lah diselingkuhin gitu kan, tapi sama orang yang berbeda gitu. Dan jadi pelajarannya adalah ketika orang itu selingkuh, kalau awal-awal pertama kali diselingkuhin aku sempat masih mau kayak begging, kamu kenapa, kok aku kurang ya, kamu apa, jadi kayak menyalahkan diri. Tapi sampai akhirnya aku ada di fase ketika aku diselingkuhin, ya udahlah pergi aja udah gitu, bukan buat gue kayak gitu. Sesimpel itu akhirnya kayak gitu. Jadi pelajarannya nggak mau begging, nggak mau menjatuhkan diri untuk orang yang nggak pantas mendapatkan aku gitu. Jadi kalau hanya singgah ini apa ya, kalau misalkan dikait-kaitin sama layangan putus, ini adalah sisi Lydia Danira mungkin ya, di hanya singgahin sama Mas Aris gitu kan. Cuman gini, jadi hanya singgah ini adalah lagu kedua yang rilis di trilogi aku. Jadi sebelumnya aku mengeluarkan single Berhenti Mengerti, aku buat trilogi, jadi ada 3 lagu, masih satu benang merah yang sama gitu. Dan tapi fasenya berbeda. Berhenti Mengerti lagu pertama, lagu kedua ini adalah Hanya Singgah. Jadi ya itu tadi aku bilang fase dimana aku blaming, dimana aku menerima itu gitu-gitu. Jadi trilogi aku ini adalah ya fase-fase aku ketika aku patah hati gitu loh. Nah, Hanya Singgah ini ceritanya aku ini cuma disinggahin. Aku kira tuh aku yang utama, ternyata enggak gitu. Ternyata dia itu punya yang utama gitu. Jadi aku salah satunya, bukan satu-satunya gitu. Dan itu nggak enak banget sih. Dan di Hanya Singgahin, jadi kayak aku pikir dia nge-treat aku, dia udah meyakinkan aku kalau yaudah lo kalau ada apa-apa cerita sama gue kayak bisa kasih solusi, bisa bantu gini. Tapi ternyata
dia itu punya yang utama di sana. Aku pikir tuh kayak, oh iya dia mungkin bisa jadi rumah nih buat aku untuk mengeluarkan segala keluh kesah aku. Tapi ternyata enggak gitu. Hanya sehingga ini momen dimana aku kayak, gila ya kok bisa-bisanya gue ditipu. Gue gak tahu kalau dia punya yang utama kayak gitu loh. Lagu terakhir ini adalah dimana aku udah menerima dan sudah mengikhlaskan. Judulnya kalau aku boleh spill, Berpisah Lebih Indah. Jadi aku merasa ketika berpisah aku lebih bisa menyayangi diri aku sendiri, nggak menjatuhkan value aku yang aku tadi bilang. Ya ini adalah last chapter aku, berpisah lebih indah setelah dari fase berhenti mengerti, dimana aku kayak comparing gitu. Sampai yang kedua ngerasa ditipu, ngerasa sakit hati banget gitu, hanya singgah. Nah nanti yang ketiga berpisah lebih indah, dimana aku udah bisa menerima dan mengikhlaskan. Doain aja. Ini aku mau rampung dulu trilogi aku. Nanti after itu mudah-mudahan album. Iya. Kalau actingnya sendiri, waktu aku casting itu ceritanya aku jadi antagonis deh kalau nggak salah, aku lupa banget. Cuman memang kayaknya nggak pantas aja aku. Maksudnya gini, waktu casting itu aku meranin anak SMA kalau nggak salah, tapi yang kayak kakak-kakak kelas yang sombong, yang ngerasa nih gue superior kayak gitu. Tapi mungkin muka aku udah nggak kayak anak SMA, jadi kayak nggak masuk gitu. Akhirnya dibelokin sama Allah, udah nyanyi aja udah gitu. Insya Allah masih. Karena menurut aku di entertain gak bisa kita cuma ngandelin satu bakat aja sih menurut aku. Bukan berarti kayak nggak bold di satu bidang, tapi eksplorasi diri sih menurut aku itu penting. Jadi kita bisa tahu, oh kita bisa ini, misalkan aku acting, bisa nggak ya aku acting, jadi kayak men-challenge diri aku untuk mencoba hal baru gitu. Bisa nggak ya aku hosting, bisa nggak ya aku ini itu, jadi kayak I will try everything, karena nggak ada belajar sesuatu yang baik, hal yang baik juga.